everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Muhammad Aslam dan Muhammad Nazir adalah anggota masyarakat yang dihormati di Derby, Inggris. Aslam yang lebih tua bekerja keras membangun tokonya, dan Nazir, putranya, diharapkan melanjutkan warisan keluarga mereka. Namun, perseteruan lama dengan Sikandar Ali, seorang pemilik butik kaya di Birmingham, memperkeruh hubungan mereka dan mengancam keberhasilan mereka. Hubungan mereka dengan Sikandar selalu tegang, namun berubah lebih gelap pada 2018. Sebuah perkelahian di butik kelas atas milik Sikandar membuat Aslam dan Nazir terluka dan dipermalukan. Cedera ini memicu kemarahan yang menggelegak, terutama di hati Nazir yang menyimpan dendam dan merencanakan balas dendam untuk memulihkan kehormatan keluarganya. Aslam yang mengalami cedera kepala mulai melihat konflik ini sebagai masalah harga diri, sementara kebencian Nazir hanya semakin dalam setiap harinya. Bertekad untuk membalas dendam, Aslam dan Nazir menghubungi seorang kontak di Amerika Serikat, seorang wanita bernama Amy Betro. Betro adalah sosok yang bermasalah dari Milwaukee, Wisconsin, dikenal karena perilaku eksentrik dan gaya hidup yang berbahaya. Dia bukan penjahat biasa, minatnya dalam skema ini lebih karena sensasi daripada uang. Media sosialnya dipenuhi dengan pesan gelap dan samar, serta petunjuk adanya kemitraan dalam kejahatan yang menunjukkan hubungan pribadi dengan Nazir. Nazir diyakini bertemu Betro dalam perjalanan bisnis di mana Betro tertarik dengan ambisi gelap Nazir. Seiring berjalannya waktu, Nazir dan Betro menjadi dekat, berbagi rahasia, dan perlahan-lahan menyusun rencana jahat. Nazir meyakinkan Betro bahwa keluarganya telah dirugikan oleh keluarga Sikandar Ali dan bahwa satu-satunya jalan menuju keadilan adalah melalui darah. Pada 22 Agustus 2019, Betro mendarat di Inggris, menginap di berbagai hotel termasuk Radisson Blu di Manchester, di mana dia tertangkap kamera CCTV dengan berbagai penyamaran. Dalam beberapa hari menjelang percobaan pembunuhan, dia berbaur dengan lingkungan sekitar, mengambil foto minuman, dan memposting keterangan samar, jelas menikmati permainan psikologis ini. Dalam salah satu unggahannya, dia berpose dengan efek tanduk setan, menandakan bahwa dia siap menjalankan perintah gelap Nazir. Pada 7 September, Betro akhirnya memulai aksinya, menunggu Sikandar di luar kediamannya. Saat Sikandar tiba, dia keluar dari Mercedes-nya dengan senjata di tangan, dengan tenang mengarahkan senjata itu ke kepala Sikandar. Namun, saat dia menarik pelatuk, senjata tersebut macet, menyelamatkan nyawa Sikandar dengan hanya beberapa inci. Menyadari kegagalannya, Sikandar segera mundur, menabrak Mercedes milik Betro saat dia melarikan diri dari tempat kejadian. Tapi Betro belum selesai. Bertekad untuk menuntaskan misinya, dia naik taksi ke rumah keluarga Sikandar. Dia mendekati rumah tersebut, mengeluarkan senjatanya, dan menembakkan 3 peluru ke jendela lantai atas, meninggalkan lubang peluru sebagai pengingat yang menakutkan. Anjing-anjing yang menggonggong memenuhi udara dengan ketegangan, dan penduduk sekitar bersembunyi di rumah mereka, ketakutan karena suara tembakan. Nazir dan Aslam sementara itu dengan cemas mengikuti berita tentang serangan tersebut, yakin bahwa Betro akan menepati janjinya. Ketika akhirnya jelas bahwa percobaan itu gagal, mereka khawatir akan pembalasan dari Sikandar dan bersiap menghadapi perhatian polisi. Namun, meskipun gagal, Betro tampaknya hampir terhibur mengirim pesan yang menakutkan kepada ayah Sikandar, yaitu Aslat Muhammad. "Di mana kamu bersembunyi? Berhenti bermain petak umpet," ujarnya. Dia kemudian terbang kembali ke Amerika Serikat, menghilang ke dalam malam di Chicago. Polisi dengan cepat mendekat,
menyisir rekaman CCTV, dan melacak jejak digital yang ditinggalkan oleh pesan-pesan Betro yang mengancam. Saat detektif mengumpulkan log perjalanannya dan komunikasi, mereka menyadari bahwa hubungan Betro dengan Nazir bukan hanya urusan bisnis, itu adalah hubungan yang dalam, menunjukkan ikatan yang dibentuk oleh manipulasi dan kemarahan bersama. Nazir yang diliputi paranoia terbang ke Amerika Serikat dalam upaya putus asa untuk menghadapi Betro atau menghindari hukuman. Namun, otoritas berhasil mencegatnya sebulan kemudian, menangkapnya saat dia kembali ke Inggris. Selama interogasi, Nazir mencoba membela tindakannya, mengklaim bahwa dia melindungi kehormatan keluarganya dan menyalahkan aktivitas pengedaran narkoba yang diklaim dilakukan Sikander sebagai pemicu perseteruan. Namun, Sikander membantah, berkata, "Saya pria yang terhormat. Keluarga saya tidak pernah menjual narkoba selama hidup saya." Persidangan di pengadilan mahkota Birmingham pada bulan Juni sangat intens, dengan pengungkapan yang mengejutkan tentang kendali manipulatif Nazir atas Betro. Hakim Simon Drew yang memimpin kasus ini mengutuk tindakan Nazir dan Aslam, menyatakan bahwa kemarahan dan kebanggaan mereka telah mendorong mereka untuk merencanakan eksekusi dengan darah dingin. Hakim menemukan bukti bahwa Nazir telah memasok senjata api dan melakukan pengintaian untuk membantu Betro menemukan Sikander. Jaksa penuntut juga mengungkapkan niat gelap Betro merujuk pada pesan-pesan kekerasan yang dia kirimkan kepada keluarga Sikander setelah serangan itu. "Kamu ingin menipuku? Kamu ingin jadi raja narkoba?" ujarnya. "Aku akan menumpahkan darah segera." Dia ingin mereka merasa ketakutan, tak berdaya menghadapi ancamannya. Dalam pandangan dunianya yang bengkok, dia tampaknya percaya diri, tak tersentuh. Pengacara Nazir memohon keringanan hukuman, menekankan bahwa Nazir mengalami cedera otak dan memiliki ikatan keluarga dan komunitas yang kuat. Namun, pengadilan tak tergerak, mengingat sifat kejahatan yang direncanakan dengan matang, serta kemampuan Nazir untuk memanipulasi seseorang yang labil seperti Betro menjadi alat pembalasan. Pada akhirnya, Nazir dijatuhi hukuman 32 tahun penjara, sedangkan Aslam ayahnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Aimi Betro akhirnya dilacak dan ditangkap di Armenia dengan upaya ekstradisi sedang berlangsung untuk membawanya ke pengadilan. Bagi keluarga Ali, pengalaman ini sungguh mengerikan. Sikander yang nyaris lolos dari maut tidak dapat menghapus bayangan Betro yang mengangkat senjata menatapnya sebelum senjata itu macet. Masyarakat pun terguncang menghadapi kenyataan bahwa Nazir yang dihormati banyak orang ternyata mampu merencanakan skema yang begitu dingin dan terhitung. Kasus ini menunjukkan bahwa dari dendam yang terpendam dan harga diri yang tak terkendali, tekad Nazir dan Aslam untuk membalas dendam atas sebuah perselisihan sepele telah merenggut kebebasan mereka, mencemarkan nama keluarga mereka, dan menghancurkan kedamaian rapuh yang pernah mereka kenal. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa diklik like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton serta komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.